Selamat datang kembali di channel Mercedes-Benz W202 Klub Indonesia. Teman-teman, hari ini kita akan meliput W201, saudara tua daripada W202. W201 ini dijadikan mobil balap yang tampil di ajang balap Mercedes One Make Race Championship, Retro maupun European Touring Car Championship di Sentul. Owner sekaligus driver daripada W201 balap ini merupakan salah satu pentolan di komunitas Mercedes-Benz Klub Indonesia. Bagaimana cerita balapan dari tahun 2018 sampai sekarang, bagaimana oprekannya, dan nanti kita cari tahu, kita minta spill bagaimana budget untuk bisa turun balapan. Yuk sama-sama kita saksikan pada video ini. Yuk kita kenalan sama owner sekaligus driver mobil balap ini, Om Ibnu. Halo Om Rusdi, apa kabar Om? Iya, siap. Mantap. Om, diperkenalkan diri Oke, dulu, Om. siap. Nama lengkap Om. Nama lengkap Ibnu Ambara Om. Ibnu Ambara, kebetulan juga saya member juga di Mercy Club 201 juga Om. Bukan hanya sekedar member kan Om? Ya kebetulan saya diberi amanah jadi presiden, tapi saya nganggap semua teman-teman itu kita semua sama. Jadi presiden 201 periode dari? Saya dari 2024 Om. 2024. 2024, betul. Sampai sekarang masih nih? Sampai sekarang. Kebetulan masa baktinya 3 tahun. Oh siap. Gitu. Om Ibnu, ini 190 tipe apa nih? Ini basicnya sebenarnya tipe 2.0 Om. Tipe paling basicnya 201 atau 190. Jadi awal pertama kali itu ada 190 yang 2.0 list beca Om. Oh ini dia nih ya? Iya ini dia. Jadi list beca. Terus biasanya orang taunya list beca atau enggak, selain ada list becanya, istilahnya list beca lah ya, list itu kan. Terus sama dashboardnya tuh masih ngegantung Om, yang dashboard tengah bawahnya, konsol tengahnya masih ngegantung. Kalau yang udah yang baru dia akan nyambung ke konsol tengahnya sampai ke persneling. 190 gitu. Ini kan jumlahnya sangat sedikit. Betul, di Indonesia. Betul. Biasa dijadiin mobil koleksi, nih sama teman-teman komunitas. Betul. Cuma uniknya Om Ibnu ini dijadiin mobil balap Om. Betul. Jadi cerita sedikit, mungkin 201 atau 190 itu yang masuk Indonesia secara resmi itu di bawah 100 Om. Wih, yang bener Di bawah 100, betul. Yang jadi, resmi itu yang ya? resmi itu pun masuknya dengan form B Om. Jadi zaman mungkin zaman Pak Presiden Soeharto, semua kedutaan besar itu boleh import mobil ya, bawa mobil sendiri ya. Iya. Nah, jadi itu mobil itu banyak kan yang dibawa dari kedutaan. Oke. Kebetulan ini kedutaan, kalau nggak salah Uni Emirat Arab ya. Emirat Arab. Jadi masih ada waktu itu surat-suratnya dari ini Dubai-nya. surat-surat Betul. masih lengkap Om? Surat-surat masih lengkap. Oh, betul. Cuma sudah mobil rare, surat-surat lengkap, malah dijadiin mobil balap. Betul. Ini udah balapan dari tahun? Kayak mobil ini 2018. 2018. Betul. Wah, ini berarti kita nanti ngobrol nih Om. Boleh Om. Tadi menarik tuh Om. 201 ini dapat dari mana Om? Kebetulan saya waktu itu ada kolektor juga, dia member 201 juga Om. Jadi dia kolektor 201. Waktu itu 201-nya itu ada sekitar 8 atau 9 gitu. Banyak waktu itu. Jadi dia pertama ngomporin saya sering kontek-kontekan sama anak 201, dia bilang coba deh Om Ibnu main 201 nih, gue lagi ada di 201 nih, tapi memang kosongan, dia bilang, istilahnya kosongan lah. Jadi yang dimaksud kosongan tuh gimana Om? Jadi kosongan itu ternyata, jadi ini mobil ternyata buat kanibal dia Om. Jadi kanibal untuk melengkapi 201-nya yang lain. Biasa kolektor itu biasanya memiliki 2 atau 3 unit yang benar-benar perfect. Dijadiin satu? Betul, tapi dia beli 201 yang lain untuk dikanibalin. Jadi yang kurang-kurang diambilin, betul. Nah inilah jadi mobil donornya. Iya, betul, ini mobil donornya. Jadi apa aja kosongannya waktu itu? Jadi pas saya cek itu ternyata jok nggak ada Om. Jok nggak ada. Semuanya? Iya, jok nggak ada. Karena waktu itu katanya joknya bagus, dipindahin ke mobil yang perfectnya. Iya. Door trim juga nggak ada. Door trim, semua pintu? Iya, betul. Dashboard udah lumayan hancur, kisi-kisi AC juga udah hancur. Ya standar lah mobil tua kan, kisi-kisi AC hancur. Terus bagasi biasanya ada covernya kan tuh. Mercy kan ada itu juga nggak ada? Itu nggak ada juga. Itu terus, tapi memang mobil ini baru selesai cat. Jadi niatnya orang tersebut mau dibangun lagi.
Oh, Tapi jadi bodinya sebenarnya mulus, Om? mulus. Baru bener-bener baru selesai cat lah, baru Iya, selesai iya, cat, iya, iya. baru selesai poles juga, jadi udah rapi banget. Dengan harganya cukup miring, sangat miring sih menurut saya, karena Iya, iya. pada tahap 2018 itu lumayan mau mulai digoreng harganya, tapi dia jual di harga normal kayak gitu. Terus saya udah tertarik deh, saya ambil lah itu mobil. Tapi kemudian gimana ceritanya, Om? Kok malah dijadiin mobil balap? Betul, itu menarik juga tuh. Jadi saya hitung-hitung, saya konsultasi juga. Kalau mau ngerapihin mobil ini jadi mobil standar rapih lagi, itu butuh uang berapa gitu kan. Ternyata Balikin tadi ya joknya. betul, joknya, door trimnya, dashboardnya. dashboard kita rapiin semua, perlintilan lainnya rapiin itu bisa di hampir 3 kali lipat dari harga saya beli tuh, Om. Terus saya ingat-ingat lagi 201 atau 190 ini DNA-nya DNA balap, Om. Memang. Betul. Jadi zaman waktu Bruno Sacco yang ngebuat ini, dia mendesain untuk balap di TM waktu itu. Lawan BMW. BMW 30 sama ya. Audi. Iya. Nah, dari situlah saya bilang, kenapa nggak kita bikin style balap aja ya gitu. Awalnya saya bilang kalau style balap kayaknya nggak terlalu mahal deh, karena udah kosongan semua nih mobil nih. Iya. Kita jadiin balap gitu. Iya. Akhirnya saya ketemu dengan Om Rizi, Garasi 350. Bengkelnya, Om? Betul, bengkel di Cinere. Terus dia bilang, ada nih roll bar Ini bekas. apa nih, Om ya? Betul. Kaosnya, Om ya? Ini Garasi 350. Betul. Wih, cakep Betul. kaosnya, Om. Ada lagi nggak, Om? Ada, nanti boleh, Om. Aman Iya, ya, iya. aman. Iya, terus Gitu. Om? Iya, jadi ketemu konsultasi sama Om Rizi, dia bilang ada nih roll bar, ada tinggal pasang sebenarnya. Di 350 ada roll bar. Iya, jadi buat kebetulan 190. Kebetulan waktu itu ada yang balap pakai 190, terus dijadiin standar lagi, dilepas. Iya. Nah itu kan berarti kan kosnya nggak jauh mahal banget kan, karena udah ada roll barnya. Iya, Udah iya. kita tinggal pasang. Nah kebetulan itu jarak sekitar 3-4 minggu dari saya beli sampai saya konsultasi itu ada balap tuh 2018 tuh, Om, 18 itu ya? ada balap. Jadi dia Om Rizi bilang, mau balap kan nih? Kita coba aja mobil standar dulu aja nih, roll bar udah ada, kita Itu di tinggal tengah tahun pasang. tuh, Om ya? Tengah tahun. Bukan di awal tahun ya? Iya, dengan mesin standarnya, mesin standar dulu 2.0 tuh 102. Itu sama kayak mesin Mercy Boxer juga 102. Kalau nggak 4 salah, silinder. 4 silinder. Iya. Tiger juga kalau nggak salah sempat pakai 102, dia ada juga. M102. 102. Iya, mesin 102 dengan karburator. Terus itu kita cobalah, ya udahlah kita coba santai-santai aja. Ternyata pertengahan ya ikut balap. Waktu itu ikutnya Mercedes One Make Race Championship. Betul, kan itu dibagi kelas-kelas lagi tuh. Iya. Saya tuh kebetulan di kelas S1 karena kelas paling standar. Iya. Mesin 2000 karburator tuh namanya S1 zaman S1, dulu. iya. Tuh. Ikutlah saya di seri pertama itu, di seri saya yang pertama kali. Jebol Om ternyata hari Minggunya. Padahal standar jebol itu. Standar karena saya biasalah taruh nafsu lah gitu kan. Iya. Kebetulan juga dulu saya pertama kali balap itu tahun 2006 Om. Jadi kayak keinget zaman masa lalu. Oh, dulu pernah balapan Pernah, Om Ibnu sebelumnya. Betul. Saya waktu zaman SMA pernah balap dulu, ada namanya kelas student race Om. Jadi Pakai Timor ya, Om? pakai Timor, betul. Student race sama OMR Timor. Kebetulan itu jadiin satu kelas, jadi saya ngambil 2 kelas itu sekali balap. Itulah jadi teringat itu. Teringat juga rasanya masih seperti student kali, Om. betul. Jadi kayak masih Gaspol muda, itu kan? gaspol. Iya. Ternyata nggak kuat lah karena mesin ini memang tidak dioprek sama sekali pada saat itu, cuma kita Masih pasang roll bar. standarnya, iya. Betul, pasang Jebol roll itu, bar. Om, ya? Jebol Om. Ya udah kita cari lagi deh blok 102. Ternyata nggak terlalu mahal bloknya. Iya. Pasanglah blok yang copotan, kita pasang, suntik shock breaker depan belakang. Masih pakai EBA kalau nggak salah tuh. Iya. Ikutlah. Sisa berarti kan tinggal 3 seri lagi tuh. Iya. Saya konsisten untuk ikut 3 seri terakhir. Konsisten finish. Kita coba konsisten finish sampai akhir tahun. Ternyata alhamdulillahnya dapat juara umum kelas S1 itu Om, Dengan mesin standar itu, Om? mesin standar. Benar. Jadi yang mesin yang copotan ini awet juga sampai akhir tahun? awet juga ternyata Om. Asal kita tahu cara mempergunakannya dan feeling ke mobilnya sih sebenarnya. Iya, Gitu nggak dia. ugal-ugalan kayak student tadi, Om. ya? Betul. Gitu. Oke, siap Om. Ini menarik ceritanya. Betul. Begitu pertama kali balap, ya kan? Betul. Langsung bisa dapat juara umum S1 di 2018. 18. Gimana cerita-ceritanya di balapan tahun-tahun berikutnya? Siap. Kita lanjut ya, Om ya? Siap. Nah, 2019 gimana cerita? Saya bilang kan ke Om Rizik, kayaknya harus ganti mesin deh Om, supaya kita bisa naik kelas sama bisa compete sama yang lain. Saya bilang gitu. Saya nggak mau cuma ada di papan bawah ke tengah doang nih. Iya. Yang naik ke atas doang gitu kan. Akhirnya diusulin pakai gas 111 aja, M111. Kayak yang dipakai di 202 juga. 202 betul loh. Dapatlah mesin copotan, kebetulan tapi yang 2000 gitu.
bukan yang 230. Jadi kalau di 202 kayak C200 ya? C200 ya, betul. Pasanglah itu, terus kebetulan saya dipinjemin 4 barrel saat itu. Dipinjemin sama Mauricio 4 barrel, karburator, pasang. Ikutlah 2019 seri 1 tuh. Jadi waktu itu udah langsung pindah kelas tuh. Pindah kelas bukan S1 lagi bukan S1 lagi karena udah 4 barrel karburatornya. Jadi masuknya ke SC4 gitu. SC4. Tapi saat itu saya nggak ikut di kelas Mercy lagi karena gitu sempet saya joinan satu mobil sama Sarika gitu sempat ada di YouTube-nya Donald dulu ya. Iya. Sarika, jadi saya joinan sama Sarika yang turun di SC4. Saya turunnya di kelas Retro 2000 Max gitu. Oh, balapan retro, mobil-mobil retro. Lawannya bukan hanya Mercy. Bukan hanya Mercy, ada BMW, ada Alfa Romeo, ada Charman, DX, retro gitu kan. Pada saat awal-awal masih keadaan shockbreaker masih yang 2018 tuh. Suntikan itu ya? Masih suntikan, sebagai depan suntikan, tapi mesin udah pakai M111, turbo 1 4 barrel. Di seri kedua itu udah mulai kita pasang MSD Om. Di tengah tahun selebaran kita kebetulan dapat sponsor saat itu, mendapat sponsor, kita disupport coilover. Disupport coilover, akhirnya sekarang coilover apa itu? Pakai ISC Om. ISC coilover. Jadi kita depan belakang kita pakai coilover dan memang ISC itu tidak ada yang buat saat itu tidak ada yang dibikin untuk 190 atau 190. Kita custom lah. Jadi waktu itu ini depannya pakai E30 Om. Depannya pakai E30. Jadi ISC yang buat E30. Betul, ISC belakangnya pakai Honda EK. Itu shock sama pernya Om? Betul, itu tinggal kita custom sedikit, perubahan sedikit lah di bracket-bracketnya aja. Kita pakai, kebanyakan kan di kelas 2000 Max Retro itu mobilnya udah spek tinggi. Ya kan kebanyakan mobil balap, ini juga satu tips Om. Mobil balap yang spek tinggi itu resikonya sangat tinggi untuk jebol atau rusak di tengah jalan. Nggak reliable, betul. Karena mereka ya mungkin udah pol-polan banget diopreknya tuh Om ya. Betul. Nah saya di 2019 itu memang speknya nggak terlalu tinggi seperti lawan-lawan saya, tapi saya konsisten untuk ikut dan finish terus Om. Iya. Kebetulan ya ada juara 1, juara 2, awet juara 1. mobilnya Awet memang. Tapi kalau misalnya di head to head sama yang 2000 sesi 2000 yang lain, mungkin saya masih di bawah belakangnya lah. Tapi saya biasanya cuma tinggal tunggu aja lap ke-8 pasti dia berhenti. Tunggu jebol loh. Iya, bener dia yang berhenti kan. Dapat. Jadi saya cuma ngambil kesempatan itu aja sebenarnya. Nah, akhirnya dengan konsisten itu 2019 saya dapat juara umum ke-1 untuk Retro 2000 Max dan Sarika itu kalau nggak salah juara 2 umum di SC4 gitu. Ya lumayan compete lah, seorang perempuan bisa compete juga di OMR Mercy. Hampir naik ke 5 besar terus posisi finish ya. Lawannya cowok-cowok semua tuh. Betul, cowok-cowok semua seperti itu sih. Nah, terus 2020 Om? 2020 kebetulan COVID ya, jadi nggak terlalu banyak seri. Kalau saya cuma 3 kali apa? Iya, tiga kali balap aja. Karena 2020 balapnya cuma dikit, jadi tabungan saya untuk setahun balap banyak bersisa nih istilahnya Om. Iya. Terus langsung so ide lah ganti piston Highcom. Di tahun 2021? Yes, 2021 ganti Highcom. Highcom itu punya Mercy juga Om, saya lupa punya S320 apa 280, S-Class lah pokoknya. Jadi pistonnya kuncup gitu kan. Kompresinya lebih tinggi gitu kan. Nah itu ternyata sayanya yang nggak siap kayaknya Om. Jadi mobilnya itu memang terlalu laju, terlalu kencang, saya kurang sigap. Saya begitu nembok sebelah kiri saya Om. Jadi di R berapa Om? Setelah keluar S gede itu nggak ada videonya soalnya saya lupa pasang lupa pasang GoPro. Jadi pas ngambil keluar S gede, saya terlalu kencang, mobilnya melintir begini Om, melintir nih tembok. Saya mau supaya saya nggak tusuk sate, saya ke kananin, akhirnya dapat ke kanan tapi masih tetap kena kiri. Jadi kiri ini hancur, ke belakang juga hancur nih. Itu akibat mobilnya lebih kenceng daripada pembalapnya. Iya. Kurang sabar berarti. Kurang sabar, karena mungkin kan 2020 kan balapnya cuma 3 kali. Jadi kayak terus feel mungkin udah agak hilang juga kali Om. Udah agak hilang. Cuma 3 kali itu. Bener, feel agak hilang. Habis itu euforia banget kayak bisa pole nih, kenceng nih, bisa pole nih. Akhirnya itu kebetulan di KTT qualifying. Iya, KTT. Habis itu saya tetap paksa mau balap deh gimana caranya gitu kan. Akhirnya kita panggil tukang ketok. Hari itu juga diketok.
Disentul tuh? Disentul. Pakai barang-barang yang di bengkel yang ada teman-teman pakai warna nanti belum iya. lagi nggak balap, pindahin dulu barangnya, pasang. Akhirnya minggu balapan Om. Tapi Tetap memang bisa balapan. tetap bisa balapan. Tapi memang itu yang emang mungkin itu minggu sial saya sih kayaknya. Iya. Saya pas hari Minggu tuh udah di posisi kedua gitu, pas udah mau finish tuh posisi dalam kedua. kondisi begitu aja Dalam udah kondisi gitu, sampai posisi 2 di kelas SC4 ya, di posisi kedua. Tiba-tiba ban belakang kanan saya pecah Om. Oh alah. Pecah kok, terus nggak enak nih. Udah nggak bisa compete abis itu kan, karena udah ngehajar velg terus, udah kerasan nih kok velg yang kehajar nih. Velg kehajar, saya mau pelan-pelan mundur jadi posisi 4 waktu itu. Di 2021. Tapi tetap finish dong? Tetap finish. Oke. Tetap finish. Itu 2021 Om ya? Yes. Jadi memang udah nggak ngejar juara umum lagi kalau udah kayak gitu kan, karena udah plan kita udah berantakan kan, jadi udah nggak bisa lah nih, udah kejauhan. Itu, Om, ya? Iya udah kejauhan, jadi kita cuma ikut race saja. Ya meramaikan balap Mercy lah, karena balap Mercy, OMR Mercy ini lebih dekat persahabatannya daripada kompetisinya yang ada di track gitu. Yang penting brotherhood-nya Om ya? Betul gitu sih. Udah lanjut di 2022 saya memang nggak terlalu banyak ikut tuh. Kebetulan saya 2022 itu saya ngambil lisensi IMI untuk jadi tim manager. Jadi sistemnya saya bikin owner tim adalah Om Rizi sebagai owner 350, saya sebagai manajer license IMI untuk balap dan berhubungan dengan steward Sentul saat itu. Berapa waktu itu tim di 350 Om? 8 Om, 8 orang. Iya. 8 orang tuh. Memang jadi udah mesti ada manajernya tuh. Betul. Jadi Om Rizi sebagai owner bengkel cuma fokus ke mesin dan ke mobil-mobil masing-masing. Saya fokus ke balapan dan ke pembalap-pembalapnya. Jadi kita udah bagi dua. Makanya 2022 saya kalau nggak salah cuma 3 kali ikut balapan. Akhirnya 2023 saya coba lagi balap lagi tuh dari seri 1 sambil manajerin juga tuh. Jadi balap manajer tuh. 2001, tapi saya gitu berdua lagi Mas Sarika, karena Sarika udah habis melahirkan, pengen balap lagi, pengen dong nyoba lagi. Ya udah nyoba, tapi saya bilang ini udah pakai ECU, kemungkinan mobilnya feel akan beda, jauh beda sama pakai karburator waktu itu gitu kan. Saya bilang ke dia, "Nih feel-nya ada beda ya, coba nanti dirasain dulu." Iya kata dia gitu. Habis itu baru mau qualifying, mungkin dia juga kerasa kok mobilnya enak ya, jadi enak ya gitu, karena udah pakai ECU. Nabrak juga Om dia Om. Di masuk R1 dia terlalu kencang, dia terlalu keluar, terus masuk tembok ke sebelah kanan. Tembok ke sebelah kanan hancur, velg sampai pecah. Kalau yang sebelumnya kiri, sekarang kanan. Sekarang kanan. Terus sasisnya agak lari ke kiri dikit. Nah kebetulan saya juga balap kan, jadi saya tetap balik ke retro lagi, Sarika balik Mercy lagi gitu. Sistemnya sama kayak 2019. Terus saya bilang, wah ini nggak mungkin bisa balap nih. Mencong mobilnya kan, karena narik-nariknya agak lebih ribet daripada saya 2019 yang waktu itu kecelakaan waktu itu. Saya bilang itu. Akhirnya saya minta permohonan untuk tukar mobil, diizinkan. Saya pakai mobil suaminya Sarika waktu itu, pakai mobilnya sama warna itu juga. Buat turun di retro. Nah Sarika selesai dari situ, udah nggak bisa balap lagi karena mobil udah nggak ada lagi mobilnya kan. Akhirnya kebetulan suaminya Sarika balap di Mercy, saya balap di retro pakai mobilnya dia. Itu diizinkan untuk tukar mobil, ya udah saya balap pakai mobilnya dia. Tapi pada saat itu lucu juga Om. Jadi pada hari Minggu kan balapannya retro siang, Mercy pagi kan. Nah pas balapan Mercy, mesinnya mobilnya Bimo yang jebol malah mobilnya dia. Sedangkan saya balap sore kan, sorenya balap jam 4. Iya. Saya bingung, wah gimana nih mesinnya jebol nih. Terus saya bilang mobil saya ini ternyata masih ada di tenda, masih ada di pit. Itu kerajaan mesinnya saya pindahin. Jadi mesin mobil saya, mesin saya sendiri, mobilnya mobil orang. Ya udah akhirnya saya dengan tim mekanik itu dari selesai balap jam 9 sampai jam turunin tuh mesinnya jebol, sampai setengah 4 tukar mesin. Betul, tukar mesin tuh. Jadi cuma sekitar 6 jam tukar mesin semua tuh, tukar mesin. Pas banget mau start, saya baru selesai mobil saya itu. Balapan. Finish ketiga kalau nggak salah. Atau kedua. Nggak sia-sia Om ya? Nggak sia-sia. Iya. Nggak sia-sia, itu sih. Itu 2023 tuh 2023, ceritanya ya? betul. 2024? Kebetulan pas yang jebol terakhir kecelakaan itu, mesinnya benar-benar standar Om. Jadi uniknya itu, saya nyari barang-barang copotan Om. Karena saya bilang, saya udah spend duitnya terlalu besar nih kayaknya untuk mesin. Saya nyari-nyari barang copotan aja lah. Nyari-nyari bener, literally nyari-nyari saya nyari-nyari ke copot-copotan tuh kayak ketemu blok, terus ketemu head, saya bersihin, porting dikit doang, nggak ada apa-apain, rakit.
Tetap M111. 111. Karena mesin yang 111 tuh nggak terlalu mahal sebenarnya. Iya, Nggak terlalu mahal. Jadi udah Dan cukup awet ya, Om ya. reliable ya, bener. Reliable. Itu bener. Siap. Udah dari 2024, udah pakai ECU, mesin standar. Iya. Saya coba balap di ETCC, itu levelnya lebih tinggi lagi Om, itu tuh. European Touring. Kebetulan kalau pertama kali first entry itu harus dari kelas paling bawah tuh kalau di ETCC Om. Iya. Jadi saya ikutnya di 2000 novice. Lawannya BMW Sangar tuh. Di pertama kali saya ikut, malah saya juara 1 Om, di kelas itu Om. Oh. Iya, saya bilang, wah ternyata nggak secupu ini ya, saya bisa cukup kompetitif. masih cukup kompetitif nih. Iya. Oh, bisa juga nih. Dari situ seri berikutnya nafsu lagi. Ikut lagi deh, ikut lagi TCC deh. Siapa tahu juara 1 lagi. Di seri yang saya ikut yang kedua itu ada orang accident lumayan cukup parah. Iya. Jadi harusnya saya bisa juara 1, tapi by rules orang yang saya mau salib itu terkena kecelakaan, terkena impact dari kecelakaan tersebut, jadi udah kecelakaan beruntun. Ternyata di stop race-nya sebelum saya nyalip ke orang yang kena kecelakaan itu. Jadi saya jadinya juara 2 gitu sih Om untuk 2024. Nah 2025 sayangnya tahun ini memang nggak ada balap di Sentul. Nah, tapi apa jadinya Om? Nah itu tiba-tiba Supaya tetap itu seru juga tuh. Sportnya ada ada penyaluran Om. Balapan rally atau sprint rally itu levelnya memang lebih di atas lagi dari balap yang di Sentul sebetulnya, karena costnya lebih tinggi, perangkat mobilnya lebih advance gitu kan. Tapi itu biasanya di sprint rally itu ada yang di tarmac atau di aspal, ada satu lagi di gravel atau di tanah. Nah kebetulan di bulan Maret 2025 ada di aspal Om. Di aspal. Aspal kebetulan di sprint rally di Bandung. Di Bandung di stadion Sijalak Harupat. Waktu itu saya ditelepon. Itu seri nasional. Seri nasional, kejuaraan nasional. Itu seru banget Om. Itu seru banget. Saya ditelepon, kebetulan sama Pak Yasin Kuasasi dari Jangkar Biru. Ibnu, kan ini lagi nggak ada balap, dia bilang gitu. Terus ini ada sprint rally di aspal, dia bilang gitu. Kamu mau ikut nggak? Oh mau Pak, saya mau banget ikut, saya pengen nyobain. Ya udah, siapin aja mobil kamu. Kita bikinnya di aspal kok, katanya. Kebetulan Pak Yasin sama Om Tommy Hadi jadi penyelenggaranya untuk seri yang di Bandung itu. Yang di Bandung itu. Iya. Ya udah, siapin aja mobilnya. Dari Gaspol itu berarti. Iya, dari Gaspol sama Jangkar Biru gitu. Saya ditelepon, udah ikut aja ya, berangkat ya ke Bandung. Wah berangkat nih. Terus kan saya bingung, biasa saya balap sendirian nih. Bahkan nggak ada jok kiri kan. Saya bilang nih, siapa nih orang yang bisa nemenin saya nih, saya bilang kan harus ada yang bisa, apalagi yang harus satu frekuensi. Satu frekuensi. Saya ingat baca pace note-nya. Terus saya ingat, wah ada nih Dodi, kebetulan anak 02 juga tuh. Dodi Kurniawan. Saya telepon Dono, kita kenal Dono ya kan. Dot, mau ikut rally nggak? Oh boleh Nu, tapi kita sama-sama bodoh nih, saya bilang ini pertama kali nih. Ya udahlah jalanin aja dulu. Ya udah jalanin lah, kita berdua sama-sama jalanin tuh. Udah kan ternyata terlalu kompleks rally tuh, nggak kayak balap tuh enak banget sendiri, fokus, tracknya udah ada, tinggal kita hafalin. Ternyata ke rally nggak. Rally kita hari Jumat itu aja harus ngebikin pace note gitu, betul. Jadi kita track survei. Ada namanya shakedown tuh. Shakedown tuh kayak latihannya lah, cuman setengah track gitu. Kita shakedown. Oh ternyata dari shakedown kita baca data kita di tengah-tengah nih Dot. Padahal mobil kita 2 orang bodoh. Di kelas yang di kelasnya. Iya, kelasnya itu R3. Harus R3 tuh, R tuh penggerak roda belakang. Ada R1, R2, R3, Apa itu lawan-lawannya di R3 itu? Wah, R3 ternyata berat Om. Ternyata ada Porsche Cayman, sekarang ada BRZ, malah ikut ada BRZ, terus mobil yang bisa turbo karena maksimum cc-nya di R3 itu 3.600. Lah ini cuma 2.000. Cuma 2.000. Kejebaknya saya karena ini udah ECU. Kalau misalnya saya masih karburator, saya bisa masuk R2 sebetulnya. R2 itu 2.000 dengan karburator. Kalau udah injection harus masuk di R3. Ya udahlah, saya bilang ya udahlah kita nyoba aja lah gitu di R3 dengan kondisi mobil 2.000 gitu. Itu kita coba di shakedown itu latihan, ternyata pas kayak nggak jelek-jelek banget Dot, kita di tengah-tengah nih Dot nih. Saya bilang bawah kita masih ada nih, saya bilang yang penting bawah kita masih ada, jangan kita paling bawah nih, saya bilang gitu. Jangan juru kunci Om. Iya, jangan juru kunci nih. Di shakedown masih bisa nih. Tapi ini mobilnya unik Om, karena mobil balap. Kita nggak punya handbrake yang buat rally ya. Kita nggak punya pertama. Terus kebetulan mobil ini tidak LS. Jadi mobil ini memang betul-betul sebenarnya spek mobil balap.
disentul aja. Betul, mobil sentul balap, aja iya. Karena kita nggak, karena waktu itu saya ditelepon tuh waktunya tuh cuma H-3 minggu lah. Iya. Nggak sempet Udah apa repair. adanya Iya, aja, apa adanya aja lah gitu. Cuma jadi bagaimana Tom? Tenang-tenang kopling aja kali? tenang kopling. Jadi pertama pas check-in itu bahkan dulu belum power steering Om. Jadi saya emang nggak pernah suka pakai power steering setiap balap. Karena feel-nya itu lebih 1:1 kalau nggak pakai power steering pas balap itu. Iya. Pas saya check-in itu saya masih belum pakai power steering. Saya bilang, "Dot, coba dulu nggak power steering. Coba deh nu, paling lu gempor," katanya gitu ada kan. Ternyata bener Om. Karena belokan itu terlalu nekuk-nekuk kan. Wah sakit nih saya. Nggak bisa, harus power steering. Akhirnya pasang power steering itu. Pasang power steering, terus ditinggiin lagi shock breakernya. Karena coilover tinggal naikin, habis udah nih. Balap, hari Sabtu kita SS1, masih bodoh tuh. Bodoh tuh. Kayak, wah ini bodoh juga ya, masih ribet-ribet. Tapi masih finishnya masih di, jadi 23 peserta tuh, saya masih di posisi 10 tuh, 10-11 nggak salah tuh. Siap. Dut masih di tengah-tengah nih Dut, gitu kan. Akhirnya setelah selesai semua balapan, perhitungan SS1, SS2, Om posisi berapa jadi? Saya pokoknya di akhirnya itu hari Minggu saya di posisi 11 dari 23. Masih lumayan. Masih lumayan, saya bilang, wah ini lumayan di tengah-tengah, saya bilang, nggak malu-maluin banget nih, saya bilangin. Itu satu-satunya Mercedes dong? Satu-satunya Mercedes, betul. Di rally, spin rally. Saya pengen ngebuktiin aja kalau orang-orang bilang Mercy nggak kuat di rally, katanya kuat-kuat juga gitu. Ternyata Mercy ini, ya sebagai penggemar Mercy, harus bangga sih, kita bisa pakai mobil ini bisa kuat kok. Ini pure Mercy, mesinnya Mercy, bodinya Mercy gitu. Jadi pure Mercy itu kuat sebenarnya. Jadi jangan kecil hati kalau Mercy kan cuma mobil bapak-bapak, ini cuma dipakai di mall. Enggak, bisa dipakai juga kok. Bisa dipakai race, sprint rally juga, ya betul. Kan? Sprint rally bisa dipakai. Ngelawan juga ternyata. Gitu. Oke, jadi Om, ini berikutnya kayaknya kita mesti keliling nih. Boleh. Ngelihat nih, jadi oprekan Om saat ini seperti apa? Boleh, siap. Ya. Kita mulai dari mesin ya? Boleh. Siap, kita buka dulu ya. Iya. Aduh, ini mesinnya agak kotor Om. Siap. Oke, wih. Ini M111. Betul. Ini M111. Jeroannya standar Om. Benar-benar standar. Tapi ini standar. Untuk ECU-nya sudah pakai Max ECU. Jadi perpaduannya dulu awal-awal saya pas pakai Max ECU kita masih pakai throttle bodinya single Om. Masih satu. Punya 202 yang plastik, yang itunya plastik, intake-nya plastik. Ada kalau nggak salah C200 tuh ya. Iya. Plastik. Ternyata nggak ini Om, nggak nendang kurang nendang. Kurang ngegigit ya? Iya, kurang gigit. Akhirnya kita ganti. Pakai apa ini Om jadinya nih? Ini akhirnya pakai individual throttle body Om. Individual throttle body dari? Ini punya Honda Om. Punya Honda, saya lupa Honda apa, tapi ini punya Honda. Pakai punya Honda, jadi masing-masing silinder dia udah ada throttle bodinya sendiri-sendiri. Betul, ini kebetulan hilang kemarin pas Pirelli harusnya ada 4. Gitu. Dan ini juga coilnya juga pakai punya Honda Om. Ini pakai punya K20. Coilnya? Iya, ini punya K20. Ini kita custom, langsung masuk ke ECU. Masuk ke ECU. Betul. Terus kalau injektornya? Injektor juga pakai Honda juga Om. Jadi posisi pakai Honda juga. Nah ini kalau misalnya udah gitu semuanya udah by sensor kan jadinya. Pakai sensor. Kemudian juga ada sensor crankshaft-nya juga pakai Honda juga, di bawah itu ada crankshaft. Jadi sensor crankshaft-nya Om ya? Betul. Oke. Jadi pakai Honda. Jadi ini emang racikan standarnya kalau mesin Mercy ya, perpaduannya pakai Honda yang paling reliable sih sebenarnya. Pakai barang Honda yang reliable, terus kemudian juga affordable. Betul. Siap. Karena kalau spill dikit ya Om, satu coil ini yang copotan Singapura 160.000 Om satu Om. Copotan Singapura? Iya, coilnya, jadi nggak mahal. Kenapa harus ngambil yang copotan Singapura Om? Gitu pernah nyoba, jadi kan pakai. Kalau yang baru? Pakai yang baru, betul. Beli di pasar lokal? Itu kebetulan mereknya merek Cina Om. Jadi kita pernah nyoba sekali pakai, belum nyampe 3 lap itu udah mati Om. Udah mati ternyata. Malah yang copotan yang awet. Betul, ini copotan Singapura malah awet gitu. Copotan Singapura Malaysia lah gitu pokoknya. Akhirnya ya udahlah kita beli stokin aja, yang beli di yang copotan aja lah gitu. Kalau exhaust-nya? Exhaust-nya masih standar Om. Standar aja standar, iya. Headernya standar nih, benar-benar standar. Kalau untuk sistem pendinginnya Om? Ini pendinginnya radiator Radiator masih pakai standar Om.
Tapi ini punya Standarnya- boxer. Oh, ini punya boxer. Punya boxer, pakai boxer yang lebih besar sedikit. Kipasnya yang depan pakai Donald 2 Om. Kalau Om ngeh Donald 2 yang 2. Oh. Depannya pakai Donald 2, Iya. belakangnya pakai punya Toyota kalau nggak salah, saya lupa. Camry apa gitu. Antara Oke, itulah iya, belakangnya. iya. Jadi ada 3 kipas di sini Om. Mm-mm. Ada 3 kipas karena yang satu otomatis dia panas dari ECU, yang satu kita pakai switch. Oh, switch di manual Iya. dinyalakan. Iya, jadi Iya, ada dua kalau nggak salah, otomatis, satu switch. Oke. Jadi ada 3 biar adem mobilnya, kayak gitu sih. Siap. Power steering sempat dipasang. Sempat pasang. Jadi Tapi kalau disentul Om nggak pakai power nggak pakai steering? pasang, saya karena nggak suka pakai power steering sebenarnya. Basicnya saya balap nggak suka power steering karena ini, tapi tetap ada pompa power steering. Diemin aja gitu ya. Diemin di situ aja. ya. Jadi basicnya memang karena waktu itu Sarika Tapi nggak nggak muter. belt nggak muter ke situ ya. Betul. Iya, Karena iya. waktu itu saya pasang ini gara-gara Sarika balap. Oh, kalau Sarika balap dia Pakai pakai power steering. Iya. Oh, jadi berarti Om Copot ada pasang. 2 belt dong? Iya, Copot 2 pasang? belt, betul, 2 belt Oke, copot pasang. siap, Jadi memang siap. ini dipersiapkan kalau misalnya Sarika balap. Tapi kalau lagi nggak balap saya karena pertama kalau nggak pakai power steering feel balap lebih enak, kedua nambah HP Om. Ya, karena bebannya kan berkurang. Iya. Iya, iya. Nambah HP gitu kan. Bebannya berkurang. Ini Jadi, apa nih Om? Ini pembuangan oli Om. Jadi kalau misalnya ada oli leaking catch bocor, tank ya? oil catch tank. Jadi masuk Oke. ke situ. Kayak Oke, gitu. terus ini ada ini strut bar Om. strut barnya memang strut barnya 201 atau Oh enggak, ini custom. custom? Jadi 201 tidak mengeluarkan strut bar, akhirnya kita custom. Ini tapi penolong juga Om. 2 kali kecelakaan. Kalau nggak pakai strut bar mungkin kecelakaan itu peyot Om jadinya Om. Oh, chassisnya ketahan juga dia. Iya, nih, jadi agak kebantu ketahan. Jadi nahan kemarin ya. makanya pas yang terakhir ditabrak Sarika itu ngegeser sedikit, tapi yang nahan ini Om. Karena ini sempat itu sempat bengkok. Kalau nggak ada ini berarti kan berarti dia akan Lebih masuk parah banget. lagi. Iya, gitu. Siap, Jadi ini siap, sebuah penahan juga sih. Penahan selain buat nikung, dia penahan untuk kalau terjadi eksiden. Ini karena individual throttle, jadi ya sudah udara memang langsung dari masing-masing Om ya. Betul. Jadi ini saya Betul. lihat ada Ya. Om mungkin masukin air intake sini ya Yes, betul. untuk masuk Makanya. ke ini. Betul. Ini juga unik sebenarnya. Saya gitu Iya. sempat ide, Ah, saya kedapat copotan lampu US 201. Itu ada yang jual murah, saya beli. ah. Itu pas saya beli mungkin emang ditakdirkan nggak boleh pakai lampu itu, saya nabrak pakai lampu itu. Oh. Bilang, waduh beli mahal-mahal, nabrak lagi hancur Iya, kan. Iya, iya. Ya udahlah saya bilang daripada pakai lampu beneran, saya bikin fiber aja. Akhirnya saya bikin fiber, terus kebetulan kita bisa bolongin juga kan. Untuk masuk air intake-nya. Iya, Om, ya. akhirnya saya pakai fiber aja lah daripada lampunya masih ada sih sekarang udah saya rapiin lagi. Disimpan aja, Om, ya. Simpan, iya. Iya, iya, iya. Gitu. Oke. Siap Om. Kita lanjut kayaknya ke Boleh, bagian eksterior nih Om. boleh. Siap. Tahu-tahu kita udah di dalam Di aja. dalam nih Om. Nah, Jadi pertama baju balap. betul, di balap. Oke. Yang kedua sepatu.